Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang cara gampang merumuskan program moderasi beragama dalam KKN DR atau dalam kuliah kerja nyata dari rumah. Baik, di YN Metro sendiri saat ini kita sedang menyelenggarakan KPM atau kuliah pengabdian kepada masyarakat DR atau KKN DR. Nah, beberapa tema atau program utama yang digerakkan yang pertama adalah penguatan kesadaran akan COVID-19, kemudian relasi Islam dan kesehatan secara yang benar, ya. Kemudian yang ketiga adalah moderasi beragama, yang keempat adalah dakwah dan keagamaan Islam, kemudian yang kelima adalah penguatan kapasitas keprodian, dan yang terakhir adalah interest pribadi. Nah, ini adalah tema yang umum dalam KKN DR ataupun KKN di rumah yang diselenggarakan di YN Metro dan juga di semua perguruan tinggi keagamaan Islam. Ya, semua PTKI, semua perguruan tinggi agama Islam, entah itu UIN atau STAIN atau YIN, tema-tema yang diangkat adalah tidak jauh-jauh dari tema ini. Tidak jauh dari penguatan kesadaran akan COVID-19, kemudian penguatan relasi Islam dan kesehatan, moderasi beragama, dakwah keagamaan Islam, kemudian penguatan kapasitas keprodian, dan yang terakhir adalah interest pribadi. Atau ini tema yang sesuai dengan pembidangan masing-masing. Nah, dari ketiga ke enam tema program utama ini, pada sesi ini saya akan fokus pada tentang moderasi beragama. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang masing-masing poinnya seperti apa dari 6 poin ini, silahkan bisa melihat di video saya sebelumnya ya, tentang program-program utama KPM. Baik, moderasi beragama. Bagaimana moderasi beragama di KPM? Di kalangan teman-teman, kemarin saya sempat melakukan asesmen kepada beberapa mahasiswa yang mengikuti KPM atau KKN. Nah, temuannya adalah yang pertama, program moderasi beragama itu relatif sedikit, ya. Dari sekian ratus mahasiswa, hanya beberapa mahasiswa yang menerapkan program moderasi beragama. Karena sedikit, maka teman-teman itu agak susah untuk mencari partner untuk kerja bareng untuk menyelenggarakan program moderasi beragama. Karena kegiatannya kan KPM DR, kegiatan KKN di rumah, sehingga mereka menyelenggarakan kegiatan secara mandiri. Kalau untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan teman yang lain itu agak susah gitu kan. Kenapa? Karena memang tidak banyak yang menerapkan program moderasi beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya tanya kenapa kok tidak banyak menerapkan moderasi beragama, Pak, sulit Pak, ini gimana merumuskannya? Ya, cara merumuskannya itu agak susah gitu, karena bersifat mengawang-awang gitu, bersifat filosofis ya. Itu mereka pemahamannya seperti itu. Benar nggak seperti itu? Padahal moderasi beragama itu paling luas cakupannya. Ya, cakupan moderasi beragama itu sangat luas, dari aspek harokat, dari aspek banyak sekali, nanti kita bahas ya. Sehingga kalau cakupannya luas itu sesungguhnya ya paling luas aplikasinya. Karena cakupannya sangat luas, bisa diterapkan di mana saja, bisa diaplikasikan dalam berbagai hal, dan ini bisa disisipkan dalam berbagai program lain. Jadi padahal kelebihan KPM kelebihan dari program moderasi beragama itu cakupannya luas, ya. Karena cakupannya luas dan ini paling luas, bisa diaplikasikan dengan berbagai macam pendekatan, bisa disisipkan dalam berbagai program lain. Jadi Anda melakukan satu kegiatan, 2 program sekaligus pun bisa dilakukan dengan menyisipkan program moderasi beragama di situ. Misalkan apa? Misalkan tadi ya program dakwah dan keagamaan Islam, itu bisa Anda menyisipkan program moderasi beragama di situ. Misalkan pembelajaran keagamaan Islam, Anda bisa menyisipkan di situ. Kemudian relasi Islam dengan kesehatan, itu Anda juga bisa menyisipkan di situ. Minat pribadi, Anda juga bisa menyisipkan di situ. Keprodian pun juga bisa disisipkan moderasi beragama. Sehingga sebetulnya moderasi beragama sebagai sebuah program di KPM itu sangat mudah, sangat luas cakupannya, sangat mudah disisipkan dengan program-program yang lain, gitu ya. Untuk syaratnya memang kita harus mengetahui moderasi beragama itu seperti apa.
Nah, ini kita bahas lebih dahulu ya, apa itu moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu bisa, kalau Anda membaca buku, membaca referensi banyak sekali, itu kan banyak ya. Tapi dari berbagai bacaan tersebut saya sederhanakan, moderasi beragama itu adalah pilihan dalam cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah di antara berbagai pilihan. Moderator itu kan orang yang menengahi. Moderasi beragama itu cara beragama, ya, sikap beragama, ya, cara pandang beragama, perilaku beragama yang berada di tengah-tengah, ya, di antara berbagai pilihan. Tidak ekstrim, selalu bertindak adil dan tidak berlebihan. Pilihannya ya tidak ekstrim, tidak berlebih-lebihan, dan bertindak adil dalam beragama. Tidak tekstualis betul, tapi juga tidak melampaui teks secara jauh, ya. Ini seperti itu. Tidak ekstrim dalam pemahaman, tidak ekstrim dalam sikap, tidak ekstrim dalam tindakan keberagamaan, juga tidak ekstrim dalam ranah sosial. Ya, ini prinsipnya seperti itu. Jadi saya perlu garis bawahi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah di antara berbagai pilihan, selalu bertindak adil, tidak ekstrim, dan tidak berlebihan dalam beragama. Kemudian kenapa perlu moderasi beragama? Yang pertama, kita hidup di masyarakat yang plural, maka berlebihan dalam beragama itu akan membuat masyarakat itu menjadi tidak harmoni, ya. Kita perlu untuk merawat harmoni dalam kehidupan masyarakat yang plural. Plural itu artinya jamak, ya. Kita hidup di masyarakat yang lingkungan kita tidak semuanya beragama Islam misalkan, tidak semuanya memiliki standar ekonomi yang sama, sehingga kita perlu untuk menjaga harmoni, menjaga, merawat agar kehidupan sosial itu terjaga. Kemudian belakangan mulai marak paham ekstrim yang mengancam sendi-sendi kebangsaan, terlalu berlebih-lebihan dalam beragama, kaku dalam beragama, sehingga ini mengancam sendi-sendi kebangsaan. Nah, sendi-sendi kebangsaan yang disusun dalam masyarakat yang heterogen. Kemudian aspek moderasi beragama apa saja? Nah, sebetulnya aspek moderasi beragama itu luas ya, seperti yang saya singgung di depan tadi ya. Yang pertama dari fikrah atau pemikirannya. Jadi mulai dari ada fikrah dari pemikiran, kemudian masuk ke perbuatan atau amaliyah, kemudian pada aspek siasah atau politik, juga masuk pada aspek harokah atau gerakan. Jadi cakupannya sebetulnya luas, tapi bisa dikelompokkan dalam 4 kelompok ini, dari pemikiran, perbuatan, siasah, hingga harokah. Seperti apa? Ya, pada aspek pemikiran harokah, yang moderasi beragama itu bersifat toleran, moderat, dan dinamis, menyeimbangkan antara teks dengan konteks. Ya, kalau kita membaca teks itu tidak begitu tekstualis, tapi kita mampu menerobos makna terdalam dari teks tersebut, kemudian mengambil saripadinya dan mengkontekstualisasikan dengan lingkungan, dengan realitas yang ada di sekitar. Ya, toleran, moderat, dan dinamis. Toleran dalam pengertian kita tidak terlalu kita mampu menerima hal yang berbeda. Moderat dalam pengertian tengah-tengah. Dinamis dalam pengertian antara teks dan konteks itu bersifat lentur, bisa didiskusikan. Ya. Kemudian yang kedua pada aspek amaliyah atau perbuatan. Pada aspek perbuatan, moderasi beragama itu mendasarkan pada penghormatan terhadap tradisi. Tradisi yang sudah ada, sesuatu yang sudah berlangsung di masyarakat itu kita hormati, tidak kemudian kita tabrak saja, ya. Kemudian menjadikan budaya sebagai salah satu pilar dalam beragama, ya. Budaya itu apa toh? Budaya itu adalah hasil berpikir masyarakat, hasil karya cipta di masyarakat. Nah, dalam konteks ini ketika kita beragama tidak kemudian memandang budaya sebagai sesuatu yang berlawan dengan agama, tetapi budaya adalah sesuatu yang memperkuat agama, ya. Kalau dalam kajian sufi kita mengenal ada yang disebut sebagai uruf, ya. Uruf itu adalah salah satu pilar yang memperkuat agama, ya. Kemudian dalam aspek siasah, pada aspek politik, pada aspek politik moderasi beragama prinsipnya adalah tidak mempertentangkan antara agama dan kebangsaan. Agama di satu sisi, agama di sisi yang lain tidak dipertentangkan, tetapi keduanya itu beriringan, saling melengkapi.
Ya. Prinsipnya adalah kita bisa menjadi muslim yang baik, dan pada saat yang sama kita bisa menjadi warga negara yang baik, menjadi warga bangsa yang baik. Ya, kemudian menerima Pancasila sebagai ideologi bersama yang disepakati oleh Founding Fathers sebagai dasar negara. Ya. Kemudian pada aspek harokat atau gerakan berorientasi pada islahiyah. Ya, islah itu artinya kemaslahatan bersama. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan secara damai. Ya, poinnya adalah amar ma'ruf seimbang antara amar ma'ruf dengan nahi munkar yang semuanya dilakukan secara damai. Ya, tidak ada kekerasan di situ, tidak ada konfrontasi di situ. Ya, ini adalah aspek-aspek moderasi beragama. Kemudian kalau tadi aspek-aspeknya kan luas ya, itu. Kemudian bagaimana cara merumuskannya dalam KPM DR itu ya? Kalau jadi program itu seperti apa? Oh, gampang ya. Ada banyak sekali program yang subprogram yang bisa dilakukan. Wujud kegiatan yang bisa dilakukan ada banyak sekali. Misalkan membuat talkshow, workshop, diskusi ya dengan mengundang pemateri macam-macam gitu. Atau Anda melakukan kampanye-kampanye itu kan. Tapi saya merumuskan sederhana aja karena ini judulnya cara gampang, maka saya akan membuat 3 subprogram yang gampang sekali digunakan ya. Gampang sekali digunakan, gampang sekali diterapkan untuk KPM DR. Yang pertama adalah kampanye wajah Islam Indonesia. Yang kedua kampanye 100% Islam, 100% Indonesia, dan yang terakhir adalah kampanye bahaya radikalisme. 3 saja ya. Nah, sebenarnya ada banyak itu kan, tapi saya di video ini akan menyampaikan 3 saja. Ya, subprogram yang bisa langsung dieksekusi, gampang caranya. Yang pertama, kampanye wajah Islam Indonesia. Apa toh ini? Ini mengkampanyekan berbagai ragam ekspresi Islam di Indonesia, ya, di berbagai daerah yang ramah, penuh dengan senyum, santuy dan asik, gitu ya. Jadi bagaimana ekspresi beragamaan, ya, ekspresi beragama di sekitar kita, di lingkungan kita, yang penuh dengan senyum, yang santai, yang asik, yang kompromi terhadap lingkungan sekitar, yang toleran, gitu ya. Nanti wujudnya seperti apa? Anda bisa membuat rekaman video tentang anak-anak yang mengaji. Anda bisa bikin foto atau poster IG tentang orang yang lagi bersalaman, atau orang yang berangkat ke masjid, atau ada kegiatan di masjid, ada kegiatan di lingkungan, ya, yang itu bervisi pada ragam ekspresi Islam Indonesia yang ramah, yang penuh senyum, yang santai, yang asik, ya. Bisa menggunakan poster di Instagram, di Facebook. Anda membuat isai di Facebook, bisa dipublikasikan di berbagai situs, ya. Tapi pada prinsipnya mengkampanyekan berbagai ragam ekspresi keagamaan Islam di berbagai daerah yang ramah, yang penuh dengan senyum, yang santai, yang asik. Ini ya, kata kuncinya di situ. Apa momen yang bisa digunakan? Yang pertama akhir Juli ini ya, akhir Juli ini ada momen Idul Adha. Jadi Anda bisa memvideokan anak-anak yang di masjid takbir bersama, begitu kan, takbir keliling jika itu memungkinkan ya, tentu dengan merawat protokol kesehatan. Atau nyate bersama, bisa aja gitu kan, atau motong kambing bersama ya. Kemudian kegiatan bagi kurban bersama gitu kan, kegiatan arisan kurban ya. Kemudian apalagi berbagi kambing bersama gitu, berbagi daging ya. Kemudian neteli bareng-bareng, itu bisa dijadikan video, rekaman, bisa dibuat poster di Instagramnya, poster di Facebooknya ya, yang pada prinsipnya menunjukkan ekspresi Islam yang santai, yang ramah ya, yang akrab dengan lingkungan sekitar ya. Kemudian momen kedua ada, jadi untuk kampanye wajah Islam Indonesia pada bulan Juli dan Agustus ada 2 momen ya. Yang pertama tadi Idul Adha ya, hari Jumat besok ya, tanggal 31 Juli. Kemudian akhir Agustus tanggal 20 kalau nggak salah ya, nanti ada momen tahun baru Hijriah. Nah, ini bisa digunakan untuk mengkampanyekan wajah Islam di Indonesia. Biasanya bulan Muharram, awal Muharram itu kan ada kegiatan-kegiatan di lingkungan itu kan, misalkan selamatan bersama, doa bersama ya, atau
kegiatan yang menyongsong tahun baru Hijriah, ya, suronan istilahnya, atau Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kampanye wajah Islam di Indonesia. Yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah kampanye 100% Islam, 100% Indonesia. Nah, di sini kita bisa mengkampanyekan bahwa kita bisa menjadi muslim yang baik, dan pada saat yang sama kita bisa menjadi warga negara yang baik. Ya, kata kuncinya adalah kita bisa menjadi 100% Islam, bisa menjadi 100% Indonesia. Ya. Nah, kita bisa membuat video, poster di Instagram, di Facebook, atau essay di Facebook, ya, mempublikasikan di situs yang pada prinsipnya kita mengkampanyekan menjadi muslim yang baik dan pada saat yang sama menjadi warga negara yang baik. Kapan itu? Ada momen pada tanggal 17 Agustus. Ya, momen 17 Agustus, bagaimana umat Islam di Indonesia merayakan kemerdekaan, bagaimana umat Islam Indonesia memaknai kemerdekaan, ya, bagaimana umat Islam di Indonesia mencintai negerinya. Ya, ini bisa dibuat videonya, misalkan video santri yang menyelenggarakan upacara bendera, Anda menyelenggarakan melihat upacara bendera, kemudian menggunakan atribut simbol keislaman, simbol keagamaan. Ya, ini menarik untuk dilakukan itu kan. Atau misalkan Anda lagi memasang bendera, Anda mengenakan jilbab, ya, kemudian memasang bendera di halaman rumah. Ya, ini juga bagian dari kampanye 100% Islam dan 100% Indonesia. Atau Anda menceritakan pengalaman Anda tentang menjadi Indonesia itu seperti apa, itu bisa itu kan. Ini bisa dilakukan itu kan. Atau Anda membuat talk show tentang bagaimana menjadi anak muda yang 100% Indonesia, 100% Islam, itu bisa. Ya. Peringatan 17-an ya di lingkungan sekitar kita itu bisa dilakukan. Itu menjadi bagian dari kampanye 100% Islam, 100% Indonesia. Oke. Yang ketiga adalah kampanye bahaya radikalisme, ekstremisme. Ya. Ini jelas ya, kita mengkampanyekan bahaya ekstremisme, bahaya radikalisme dalam kehidupan di masyarakat. Ya, bisa menggunakan video, poster IG, Facebook, ya, kemudian isai dan segala macamnya ya. Kemudian dari segi waktu bebas ya, Anda bisa memilih waktu kapanpun, karena ini kampanye ini adalah kampanye yang tidak lekang dari waktu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya Anda bisa membuat video dokumenter tentang orang-orang yang dulu pernah terpapar radikalisme misalkan, kemudian mereka taubat, Anda kemudian mendiskusikannya, Anda membuat videonya, atau membuat poster tentang, Anda bisa membaca buku-buku tentang radikalisme, tentang ekstremisme, kemudian dari situ membuat infografis tentang bahaya radikalisme seperti apa, itu bisa. Atau Anda membaca buku tentang radikalisme, membaca artikel di jurnal, kemudian merumuskan konsepsinya, kemudian Anda tuangkan dalam esai yang Anda buat, Anda tuangkan dalam artikel yang Anda buat, Anda kirimkan di berbagai situs, Anda publikasi di berbagai sosial media, itu juga sudah bisa masuk dalam kegiatan ini ya. Pak, tapi saya nggak mudeng ini Pak, radikalisme itu apa? Udah, Anda bikin aja talk show dengan dosen yang paham tentang radikalisme dan publikasikan, jadi itu kan live bersama gitu kan, gak apa-apa itu kan, gampang toh. Oke, nah sebagai bonus saya akan memberikan giveaway ya, giveaway pulsa masing-masing 20.000 untuk 2 orang. Caranya bagaimana? Nah, tadi kita sudah membahas tiga sub program moderasi beragama. Yang pertama, kampanye wajah Islam Indonesia, kemudian yang kedua kampanye 100% Islam, 100% Indonesia, dan yang ketiga adalah kampanye bahaya radikalisme. Nah, silakan pilih di antara ketiga ini, menurut Anda yang paling menarik yang mana? Ya, kemudian jawab dan berikan alasan di komentar ya. Silakan di kolom komentar ini jawab, pilih mana di antara ketiga ini. Apakah A, kampanye wajah Islam Indonesia, ataukah B, kampanye 100% Islam, 100% Indonesia, ataukah C, kampanye bahaya radikalisme? Mana yang menurut Anda yang paling bagus? Berikan alasannya. Jangan lupa cantumkan di kolom komentar ya. Kemudian nanti akan saya pilih 2 orang ya, nanti akan mendapatkan pulsa masing-masing 20.000.
yang akan saya umumkan pada tanggal 10 Agustus 2020. Oke ya. Siap-siap ini. Oke, baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya, kemudian tadi ya komentar dengan memberikan jawaban sehingga Anda bisa mendapatkan giveaway dan share. Baik, saya akhiri kurang lebih ya, maaf. Allahumma fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.